Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan dari kelas SKIA dengan nomor urut absen 02. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu beri penjelasan secara singkat arti penting belajar sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sejarah tentunya memiliki peranan yang sangat penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Apalagi sejarah pergerakan nasional menjadi fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan yang terjadi pada tahun kurun waktu 1908 sampai dengan 1945, tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa membuka wawasan untuk tahu dan mengambil segala hal yang bisa menjadi hikmah dalam rentetan sejarah tersebut. Kita bisa mengetahui tentang organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Pergerakan Indonesia, Serikat Islam, dan lain sebagainya. Sejarah memberikan kita kesempatan untuk mengetahui bagaimana organisasi tersebut berperan dalam kemerdekaan, usaha seperti apa yang mereka lakukan, bagaimana sikap mereka dalam menghadapi sebuah situasi, dan pengaruh mereka terhadap perjuangan kemerdekaan, dan tentunya dapat menjadi pelajaran untuk kita ke depannya. Karena apa? Karena sejarah bukan hanya tentang mempelajari masa lalu, namun sejarah adalah jembatan untuk membuat kita menjadi generasi yang lebih baik untuk kehidupan mendatang. Yang kedua yaitu berikan penjelasan secara singkat apa saja usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi pergerakan nasional. Di sini saya akan menyebutkan 4 organisasi paling berpengaruh dalam kemerdekaan dan paling terkenal. Yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Di sini usaha yang dilakukan yaitu yang pertama, memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu memajukan pertanian, peternakan, dan juga perdagangan sebagai tujuan untuk peningkatan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah situ sudah menjadi cita-cita bagi bangsa Indonesia sendiri. Dan yang terakhir yaitu menghidupkan kembali kebudayaan. Yang kedua yaitu ada Serikat Dagang Islam. Di sini Serikat Islam memperjuangkan keadilan tanpa menyerah serta menekan adanya penindasan yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda. Kehadiran Serikat Islam ini di antara para masyarakat sudah dinanti-nanti karena mereka membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu Indis Tripartite, yaitu usaha-usaha yang dilakukan atau tujuannya itu menyerap cita-cita nasional Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik pada bidang pemerintahan ataupun bidang kemasyarakatan. Yang selanjutnya itu memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama, dan memperbesar pengaruh pro Indonesia di pemerintahan, dan berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Indonesia. Dalam pengajaran sendiri harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Indonesia dan memperkuat ekonomi Indonesia yang lemah. Dan yang terakhir yaitu organisasi Perhimpunan Indonesia. Melalui majalah Indonesia Merdeka, Perhimpunan Indonesia banyak memberikan masukan pemikiran ke arah persatuan. Selain itu, pada Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 mempunyai pengaruh yang cukup besar. Propaganda persatuan dilancarkan pada kongres tersebut sehingga memperkuat keinginan para pelajar membentuk persatuan pemuda. Maka didirikanlah PPPI pada bulan September 1926. Tujuan utamanya yaitu menyatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda yang telah ada yang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga mempunyai satu visi dan satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu beberapa tahun yang terakhir ini ada sebagian orang atau kelompok yang ingin merubah dasar dan ideologi Pancasila dengan Islam. Bagaimana pendapat Anda? Sebagaimana dikatakan oleh wakil presiden kita Bapak Ma'ruf Amin, yang mengatakan bahwa
Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk sebagai hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda gitu. Salah satunya yaitu kepercayaan. Jadi Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam, bukan negara yang menggunakan hukum Islam. Walaupun dalam Islam tetap memberikan hak kepada umat non-Islam, namun kembali lagi bahwa ini sudah menjadi kesepakatan orang terdahulu di mana ulama pun juga berperan di dalamnya. Dan tidak akan menjadi padu karena banyak masyarakat non-Islam yang tidak akan menyetujuinya karena ideologi utama Pancasila gitu. Karena Pancasila itu merupakan ideologi negara, bukan ideologi sebuah agama. Selain itu, ideologi Pancasila juga bertentangan dengan agama sehingga juga tidak bertentangan dengan agama sehingga tidak ada alasan untuk diganti. Agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami Pancasila, penting sekali bagi kita untuk memahami Pancasila secara utuh agar tidak terjadi pemahaman yang menyimpang seperti sekularisme, liberalisme ataupun komunisme. Cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata atau salah jawaban mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.